Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Sebelum membahas materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Nurfiana Aziz, Rasmianti, Rahmatullah, Apri Saputra, dan Rifani Nurfadilah. Baiklah, mari kita simak materinya. Ada 12 lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, ASEAN. Terbentuknya ASEAN berawal ketika Indonesia dan Filipina mengakhiri konfrontasinya terhadap Malaysia, serta mulai meredakan tuntutannya. Berdasarkan hasil keputusan para pemimpin negara Asia Tenggara, pada waktu itu akhirnya dibentuklah organisasi regional yang diberi nama Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, yang akan bekerja sama dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Deklarasi Bangkok menandai kelahiran ASEAN pada 8 Agustus 1967. Adapun tujuan didirikan ASEAN terperinci dalam keputusan Deklarasi Bangkok. Keputusan tersebut adalah salah satunya memelihara keamanan di kawasan Asia Tenggara tanpa ikut campur terhadap masalah dalam negara-negara anggota dan memajukan studi tentang bangsa Asia Tenggara. Yang kedua, OPEC. Organization of Petroleum Exporting Countries atau disingkat dengan OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC didirikan pada 14 September 1960 di Baghdad, Irak atas prakarsa Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Markas besar OPEC terletak di Wina, Austria. Adapun tujuan OPEC yaitu menjaga kestabilan harga minyak di pasar internasional, menghindari persaingan di antara negara pengekspor minyak bumi, dan mengusahakan pemenuhan kebutuhan dunia akan minyak. Yang ketiga, Bank Dunia. Bank Dunia atau World Bank adalah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk program pemberian modal. Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 dan berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Adapun usaha-usaha yang telah didirikan antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan kredit kepada negara-negara anggota. Kedua, memberikan jaminan atas kredit-kredit yang diberikan kepada negara-negara anggota oleh pihak lain. Keempat, IMF. International Monetary Fund atau IMF yaitu organisasi dunia yang bergerak dalam bidang keuangan internasional. Dengan kata lain, IMF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem keuangan global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah kesimpangan neraca keuangan dan masing-masing negara. IMF didirikan pada 22 Juli 1944 dengan kantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat. Adapun tujuan didirikannya IMF adalah sebagai berikut. 1. Memajukan kerjasama moneter internasional. 2. Membantu negara-negara anggota untuk mengatasi defisit neraca pembayaran luar negeri. 3. Mengusahakan kestabilan nilai kurs. 4. Memberikan bantuan atau kredit kepada negara-negara anggota dengan mengalami kesulitan alat pembayaran luar negeri. Dan yang kelima, memberikan jasa konsultasi dan kerjasama di bidang pembayaran internasional. Yang kelima, ADB. ASEAN Development Bank atau ADB berdiri pada 19 Desember 1966 dan berkantor pusat di Manila,
Filipina dan bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. ADB merupakan lembaga perkembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi dan memberikan kerjasama atau technical assistance kepada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Keenam, IDB. Islamic Development Bank atau IDB didirikan oleh 22 negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI dalam forum Konferensi Menteri Keuangan OKI kedua di Jeddah pada 10 Agustus 1973 dan mulai beroperasi pada 20 Oktober 1975. Indonesia termasuk salah satu anggota pendiri IDB. IDB merupakan lembaga keuangan internasional. Ini bertujuan untuk membantu pembangunan ekonomi dan sosial bagi negara-negara anggota dan masyarakat Islam dengan cara memberikan pinjaman lunak. Ketujuh, APEC. APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik lahir pada November 1989 di Canberra, Australia, yang diprakarsai oleh mantan Perdana Menteri Australia Bob Hawke. APEC merupakan kerjasama ekonomi yang dapat dikelompokkan menjadi negara maju, terdiri atas Amerika Serikat dan Jepang, negara industri mapan, terdiri atas Kanada, Australia, dan Selandia Baru, negara ekonomi industri, terdiri atas Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong, dan negara berkembang, terdiri atas Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Tiongkok, Meksiko, Papua Nugini, dan Chile. 8. GAAT atau WTO. GAAT atau WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Cikal bakal World Trade Center atau WTO adalah General Agreement Tariff and Trade atau GATT. Prinsip-prinsip yang dianut GATT adalah sebagai berikut. Yang pertama, Most Favored Nation atau MFN atau non-diskriminasi. MFN berarti dalam perdagangan antar negara tidak membeda-bedakan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Yang kedua, National Treatment. National Treatment yaitu tidak membedakan barang yang dari luar negeri dengan barang domestik. Dan yang ketiga, tarif sebagai instrumen tunggal untuk proteksi. GATT menyetujui proteksi terhadap hasil dalam negeri dengan hanya memberlakukan tarif atau bea masuk untuk barang impor saja. Kesembilan, Uni Eropa. European Economic Community didirikan oleh Perjanjian Roma pada 1957 dan diimplementasikan pada 1 Januari 1958. Kemudian komunitas tersebut berubah menjadi Uni Eropa sebagai sebuah wadah kerjasama ekonomi dan politik bagi negara-negara di benua Eropa. Uni Eropa memiliki 28 negara anggotanya yang terdapat di benua Eropa. Tujuan utama dari Uni Eropa adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama dengan penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial, serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal atau euro. Ke-10, UNDP. UNDP adalah badan PBB yang melakukan kegiatan program pembangunan di negara-negara berkembang. Tujuan UNDP adalah memberikan sumbangan untuk membiayai program pembangunan seperti survei, pembuatan, dan pembangunan jalan di Indonesia. Negara-negara donatur untuk pembangunan itu adalah Amerika Serikat, Denmark, Kanada, Inggris, Belanda, dan Prancis. Ke-11, G8 atau Group 8. Grup 8 atau G8 adalah kelompok 8 negara termaju di dunia, yaitu Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Rusia. Peristiwa terpenting dalam G8 adalah pertemuan ekonomi dan politik tahunan yang dihadiri para kepala negara dan pejabat-pejabat internasional. G8 berawal dari krisis minyak 1973 dan resesi
dunia. Masalah-masalah tersebut membuat Amerika Serikat mendirikan kelompok bernama Library Group, sebuah perkumpulan para pejabat keuangan senior dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang untuk mendiskusikan masalah-masalah ekonomi. Yang terakhir, The Group of 20 atau G20. The Group of 20 adalah kelompok 20 negara dengan perekonomian besar di dunia. Secara resmi, G20 dinamakan The Group of 20 Finance Ministers and Central Bank Governors atau kelompok 20 menteri keuangan dan gubernur bank sentral. G20 dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Negara-negara anggota G20 adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Britania Raya, Tiongkok, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, dan Uni Eropa. Demikianlah 12 lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.